Kalau kita baca firman Tuhan saat kita punya masalah, doa sama Tuhan saat kita sakit, kita nggak tulus lagi. Kita kayak dikejar-kejar sebuah target, nggak terjalin relasi yang utuh. Nah, salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah makan? Sudah romo? Sudah berdoa? Sudah romo? Sudah baca firman Tuhan? Sudah romo? Sudah ke gereja untuk Jumat pertama? Sudah romo? Terima kasih. Terima kasih betul-betul, hanya itu hiburan saya sebagai seorang imam yang mencoba untuk menuntun umat beriman. Ayo, perbaiki kualitas keberimanan kita. Ayo ditambah porsinya buat Tuhan. Ayo berdoa, baca kitab suci, jalin relasi pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca kitab suci, kalau kita doa, kalau kita ke gereja, jangan tunggu punya masalah yang gede dulu. Karena apa saudara-saudara? Biasanya orang beriman cari Tuhan kalau lagi nyungsep hidupnya. Cari Tuhan, baca kitab suci itu udah kayak Tuhan tunjukkan jalan keluar dari masalah-masalahku Tuhan. Kalau berdoa juga begitu. Baru ketika kita sakit, lagi ada butuhnya sama Tuhan, lagi perlunya sama Tuhan, baru kita cari Tuhan. Kalau hidup kita biasa-biasa aja, normal-normal aja, tenang-tenang aja, kita seringkali melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan begitu. Yang namanya kita jalin relasi sama Tuhan, jalinlah relasi itu setiap hari, setiap saat, apapun bagaimanapun situasi kita saat ini. Karena apa saudara-saudara? Kalau kita baca firman Tuhan saat kita punya masalah, doa sama Tuhan saat kita sakit, kita nggak tulus lagi. Kita kayak dikejar-kejar sebuah target, nggak terjalin relasi yang utuh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagi Anda yang mengikuti video-video Bible Learning, beberapa video yang lalu saya berbicara soal kitab Keluaran. Bagus, luar biasa. Hidup adalah sebuah perjalanan. Nah, ternyata saudara-saudara, kitab Keluaran kan diakhiri dengan Keluaran bab 40. Tuhan hadir di tengah-tengah kemah suci. Nah, terus bagaimana? Nah, ini dia. Banyak orang salah kaprah di sini atau belum tahu di sini. Romo, saya merasakan kemuliaan Tuhan, Romo. Romo, saya disentuh oleh kuasa kasih Tuhan, Romo. Rasanya damai banget, rasanya plong banget, rasanya itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi tidak banyak orang yang bertanya, Romo, setelah itu bagaimana? Setelah itu apa yang harus saya lakukan, Romo? Kalau Tuhan sudah tinggal dalam diri saya, kalau Tuhan sudah menyentuh kehidupan saya, apa yang harus saya lakukan secara pribadi? Bagaimana kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan itu gak boleh tetap tinggal dalam diri kita saja, tapi harus kita pancarkan. Betul-betul tidak ada lampu yang berfungsi kalau dia gak menyala. Gak ada lilin yang berfungsi kalau dia tidak bersinar, saudara-saudara. Makanya setelah kita betul-betul disentuh oleh kuasa kasih Tuhan, dijamah oleh Tuhan, mau disembuhkan sama Tuhan, dinaikkan derajatnya sama Tuhan, dipulihkan kehidupan kita, jadi utuh, didamaikan, dijaga. Jangan hari ini kita merasakan kehadiran Tuhan, besok enggak. Minggu depan merasakan lagi, bulan depan kagak. Tidak seperti itu. Problemnya yang mau dijawab dari kitab Keluaran beralih ke kitab Imamat adalah bagaimana menjaga kemuliaan Tuhan, menjaga kemurnian kekudusan Tuhan dalam diri kita supaya Tuhan selalu hadir terus menerus, tidak pernah boleh putus. Nah, hal itu kita bisa lihat ketika kitab Keluaran dilanjutkan dengan kitab Imamat. Siapa di sini yang sudah pernah baca kitab Imamat dari bab 1 sampai bab 27, bab terakhir? Siapa? Nah, bagaimana kesan Anda ketika baca kitab Imamat? Pusing, Romo, rambut saya sampai keriting kalau baca kitab Imamat ini. Karena apa? Isinya kan dari bab 1 sampai bab 27 itu isinya peraturan-peraturan ibadat.
Bukan cuma berdiri, duduk, berlutut, tetapi semua ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh orang Israel. Jelimet Romo, misalnya ada korban bakaran, ada korban sajian, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Begitu banyak korban-korban yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Maksudnya apa, Romo? Apa bedanya korban bakaran sama korban keselamatan? Apa bedanya korban penghapus dosa sama korban pendamaian? Kemudian juga kalau kita baca lagi, ada korban penebus salah, ada korban sajian, korban penghapus dosa. Waduh Romo, gimana ini Romo bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian juga saudara-saudara langsung ada peraturan-peraturan lainnya diatur. Saudara-saudara begini, yang namanya kekudusan itu bukan perkara gampang, bukan perkara sederhana kok sebetulnya. Seringkali kita merasa, oh kudus kalau kita berdoa, kudus kalau kita ke gereja, kudus kalau kita sembah-sembah puji-pujian. Ketidaksederhananya terletak pada rapuhnya kita sebagai manusia yang mudah sekali kehilangan kekudusan ini. Kemuliaan Allah mudah sekali kita hilangkan, kita lupakan, kita remehkan. Itu yang sering kali terjadi. Kekudusan ketika berhadapan dengan kerapuhan manusia. Begitu lemahnya manusia untuk melanggar peraturan-peraturan, melanggar relasi dengan Allah sehingga kehilangan kekudusannya. Maka dari itu kitab Imamat dalam tradisi orang-orang Israel bermaksud untuk supaya para umat ini tidak kehilangan, tidak bisa menjalin relasi kembali ketika relasi mereka sudah rusak dengan sesamanya ataupun juga dengan Allah. Maka korban-korban yang diselenggarakan oleh orang-orang Israel menurut kitab Imamat adalah untuk bermaksud memulihkan, ini kata kuncinya, memulihkan relasi mereka dengan sesama dan juga dengan Allah. Berbagai macam dosa-dosa dan pelanggaran selalu ada jalan keluar untuk memulihkan relasi-relasi yang rusak. Ingat saudara-saudara, dosa itu merusak relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Allah. Maka diperlukan kurban-kurban aneka macam peraturan-peraturan di bait Allah pada waktu itu untuk memulihkan kembali, menyambung erat kembali relasi yang sudah terputus. Nah, kalau begitu semakin rumit lagi ketika siapa yang ngatur, siapa yang punya otoritas, siapa yang punya wewenang di sini, siapa yang bisa memimpin kalau semua umatnya juga punya kelemahan yang sama. Dijawab oleh kitab Imamat yang membuat saya merubah pandangan saya ketika saya baca kitab Imamat, yaitu seluruh peraturan itu, tata ibadah itu, pendamaian itu dipimpin, diatur, difasilitasi oleh para imam. Nah, kalau para imamnya hidup seperti orang kebanyakan, ya apa bedanya? Maka dari itu imam itu harus kudus. Kudus artinya dipisahkan dari orang-orang luar. Cara hidupnya harus khusus, cara hidupnya berbeda dari umat kebanyakan. Cara hidupnya harus ditotalitaskan kepada Allah. Hanya Allah yang menjadi kekuatan. Maka dari itu dalam kitab Imamat kita bisa melihat para imam ini tidak diizinkan untuk bekerja. Tidak diizinkan untuk memiliki hak milik, harta milik itu nggak boleh. Para imam ini harus hidupnya betul-betul diatur. Hidup doanya. Supaya apa? Supaya imam ini bisa menjadi jembatan, perantara antara umat beriman dengan Allah mereka. Para imam inilah yang bisa menyalurkan rahmat-rahmat Allah kepada umat beriman. Supaya umat beriman juga sadar bahwa semua kebaikan, semua rejeki, semua kesehatan, semua berkat-berkat itu mengalir dari Allah. Bukan dari kelemahan manusiawi mereka. Nah, saudara-saudara, dari situ saya bangga, saya sadar bahwa saya dalam hidup saya yang tidak
punya kemampuan apa-apa, saya yang bukan siapa-siapa, dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi perantara. Maka saudara-saudara jangan biarkan para imam Anda, hidupnya itu seperti orang-orang lain. Seperti cara hidup para awam, harus berbeda. Para imam tidak boleh punya harta benda, tidak boleh punya harta milik yang melekat pada dirinya. Itu Romo Yosef punya mobil, punya motor misalnya. Itu bukan milik saya. Nanti kalau kuskupan mau ambil itu dari saya, silakan. Semua yang menempel dalam diri saya itu, kalau pimpinan saya mau ambil atau ada orang-orang yang membutuhkan, silakan diambil. Saya, biarlah harta saya sebagai imam hanyalah Kristus yang tinggal dalam diri saya. Nah, kalau Anda sedang membaca kitab imamat saudara-saudara, mau mendalaminya, ketika Anda pusing dengan aneka macam peraturan dan korban, coba Anda bisa lompat sebentar di imamat bab 18, imamat bab 19. Itu bagus banget. Soal kudusnya perkawinan. Dan juga kudusnya hidup. Dan juga nanti ada kudusnya para imam. Kudusnya Tuhan. Jadi kekudusan Tuhan itu mengalir betul-betul tampak dalam kehidupan manusia, bisa dilihat dari hidup perkawinan, dari bagaimana kita melihat hidup, dari bagaimana para imam menghidupi kehidupan dan pelayanannya. Maka kalau perkawinan adalah kudus, berarti hidupku sama istriku, sama suamiku itu gak boleh sembarangan ya. Gak bisa perkawinan itu dibuat main-main. Hari ini cinta, besok menjadi benci, besok cinta lagi, besok lagi benci lagi. Maka perkawinan yang kudus ini harus terarah betul-betul kepada pasangan. Dalam gereja Katolik, hidup perkawinan itu, orang menikah itu satu kali seumur hidup dan tidak bisa terceraikan. Bagaimana dalam relasi suami dan istri, kekudusan itu bisa terpancar, bisa mengalir. Bagaimana dalam hidup suami istri, dalam kehidupan mereka, kata-kata, tindakan mereka, ketika mereka cuma berdua, ketika mereka relasinya sama anak, ketika relasi mereka dengan tetangga, ketika mereka di gereja dalam pelayanan, kekudusan itu ngalir apa enggak? Kita jaga apa enggak kekudusan itu? Terpancar atau tidak? Demikian juga dengan pemahaman kita tentang hidup. Hidup itu kudus karena berasal dari Allah. Hidup itu kudus karena kita mengambil hidup Allah dalam diri kita. Maka bagaimana kita dalam menjalani hidup, bahwa hidup ini bukan 100% milik kita. Hidup adalah milik Allah. Makanya dalam gereja Katolik sungguh-sungguh menentang yang namanya aborsi, menentang bunuh diri atau human trafficking, penjualan manusia. Gak bisa. Manusia merasa dirinya hidupnya paling hebat dibanding manusia lain, maka boleh melenyapkan hidup manusia lain, boleh menjual atau memperlakukan mereka bukan sebagai manusia. Tidak bisa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada tanggal 4 Agustus di Jumat pertama ini, kebetulan Gereja Katolik memperingati Santo Maria Vianney. Saya pernah ke Maria Vianney, ini ada di Lyon, Perancis, itu di desa yang bernama Ars. Maka Santo Maria Vianney ini seringkali disebut sebagai Santo dari Ars atau Pastor dari Ars. Orang banyak mengira, oh Pastor Maria Vianney itu bodoh. Pastor Maria Vianney itu nggak bisa apa-apa. Waktu kuliah jadi calon imam itu banyak nggak lulusnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi saudara-saudara, waktu itu saya masih di Roma, saya diajak dalam komunitas untuk pergi ke Ars. Di situ saya baru melihat kenapa pribadi Santo Yohanes Maria Vianney ini boleh menjadi unggul. Oke lah, saya terima dia nggak pintar seperti imam-imam yang lain. Dia nggak hebat seperti imam-imam yang lain, seperti orang-orang kebanyakan. Dia nggak punya harta benda, dia nggak punya kemampuan demi kemampuan yang lain. Tetapi ternyata meskipun Santo Maria Vianney ini banyak tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang, tapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Apa itu? Apakah Anda bisa menebaknya? Yaitu hidup doanya. Hidup doa Santo Maria Vianney luar biasa. Maka dia pernah berpesan dalam salah satu suratnya kepada umatnya
Anak-anakku, sadarilah betapa rapuhnya dirimu, dan doa bisa menjadi kekuatan dalam hidupmu. Doa bisa membuatmu untuk mengasihi Allah. Santo Maria Vianney mengatakan doa adalah santapan jiwa, membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa Santo Maria Vianney betul-betul dikhususkan hanya untuk Allah. Dia punya waktu berdoa yang khusus. Dia punya tempat berdoa yang khusus. Dalam doanya, dia mengimani Tuhan. Dia menjalani panggilannya. Dia menghidupi kekudusannya dalam kesederhanaan. Justru hidup doa dan cara hidupnya yang sederhana inilah yang membuat khotbah-khotbahnya bisa dimengerti oleh banyak orang. Dia duduk berjam-jam untuk mendengarkan sakramen pengakuan atau sakramen rekonsiliasi. Dia betul-betul hadir sebagai wajah Kristus di tengah dunia. Sehingga paroki yang dia layani, ya waktu itu semangat hidup umatnya sedang redup, doanya cuma formalitas belaka, orang malas-malasan ke gereja, orang malas-malasan ikut menerima sakramen pengakuan dosa, begitu luar biasa diubah oleh kesederhanaan Santo Maria Vianney ini. Dia betul-betul merubah wajah gereja. Dia merubah wajah imam. Imam yang sederhana, yang ditopang oleh hidup doa dan cara hidup yang sederhana. Itulah kekudusan yang sejati. Itulah yang terbaik yang diberikannya kepada Tuhan. Kalau Santo Maria Vianney, saudara-saudara, dalam hidup doanya bisa mengikuti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memanggilnya, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan cara hidup doa kita? Aduh, Romo doa aja sering lupa. Bangun tidur langsung handphone yang dilihat, keluar rumah langsung lihatnya GPS. Lupa siapa penuntun hidup kita, siapa penolong kita, siapa kekuatan kita, yang adalah Tuhan sendiri, yang bisa kita gali sumber-sumber kekuatannya hanya dengan doa. Maka dari itu saudara-saudara, perbaiki cara hidup doa kita masing-masing. Jangan doa secara formalitas doang, jangan doa cuma disuruh doang, jangan doa cuma karena ada butuhnya doang. Setiap hari berdoalah dalam kesederhanaan kita. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dengan iman yang sederhana. Justru dengan iman yang sederhana, kami boleh merasakan kasih kuasa kasih-Mu. Bisa jadi berkat buat sesama. Tuhan, peliharalah kami dalam hidup doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat pertama, silakan ke gereja. Salam.